What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, jumpa lagi di episode ke-105. How are you guys? I hope all of you doing well today. Kemarin kita sudah membahas rumor transfer di mana ada Nkunku, Dewsbury Hall, dan ada beberapa hal ya seputar Chelsea Football Club. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, sebelum kita lanjut, mohon bantuan dari teman-teman semua untuk klik tombol like supaya video ini dapat naik menjadi FYP dari para fans dari Chelsea di luar sana, sehingga nanti kita itu dapat bertukar pikiran dengan teman-teman baru kita di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali ya menonton dari channel CBC ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan seputar berita dan juga update terkait Chelsea Football Club. Oke, without further ado, let's get started. Mumpung international break ya, maka CBC akan melakukan analisa mendalam ya, terkait performance dari setiap role dari Chelsea, mengingat kita ini sudah memasuki sepertiga dari musim 2024-2025. Jadi, kita mulai saja di episode ke-105 kali ini masuk ke series analitik. Ya, kali ini kita akan membahas role yang pertama, yaitu posisi yang dari minggu ke minggu itu selalu mendapat caci maki dari para fans Chelsea ya. Well, apalagi kalau bukan posisi goalkeeper. So, apakah Robert Sanchez seburuk itu ya dibanding empat kiper lainnya di tim besar di empat besar klasmen sementara? So, untuk mengetahui jawabannya, please stay tune ya guys. Oke, seperti yang kita ketahui, saat ini Chelsea itu memiliki tiga kiper utama, di mana ada Robert Sanchez, Philip Jorgensen, kemudian Marcus Bettinelli ya. Dan di luar mereka bertiga itu ada pemain dari akademi, yaitu Lucas Bergstrom, dan juga para kiper yang sedang kita pinjamkan ya, seperti Petrovic, Kepa, kemudian hingga Slonina. Adapun ada beberapa kiper muda kita yang lain ya, ada tiga yang CBC tidak usah sebut satu persatu ya, nanti jadi panjang video ini. Kemudian ada juga kiper muda yang bertalenta, namun dia itu baru akan masuk di musim panas depan, yang dimana dia ini digadang-gadang sebagai jelmaan dari Thibaut Courtois, yaitu Mike Penders. Oke, jadi di sini ya CBC itu akan melakukan comparison atau perbandingan antara kiper utama kita yaitu Robert Sanchez dengan tiga tim besar lain ya dari kiper yang saat ini berada di urutan 1 sampai 4 klasmen sementara, di mana di situ ada Liverpool, Manchester City, dan juga Arsenal. Kenapa tidak compare dengan kiper yang sudah kita punya saat ini ya? Ya, jadi hasilnya nanti tidak akan cukup fair ya bila performance Sanchez ini dibandingkan dengan Jorgensen ya yang bermain di Conference League dan juga Carabao Cup ya teman-teman. Begitu juga jika dibandingkan dengan Petrovic yang saat ini bermain di Liga Prancis dan Slonina karena perbedaan tim yang dihadapinya ya di masing-masing liga. Jadi di sini cukup clear ya teman-teman. Mungkin hanya Kepa ya yang di Bournemouth bermain di Liga Inggris. Namun karena karena Kepa ini CBC cek itu hanya turun 6 kali ya di Bournemouth karena dia itu telah join di klub tersebut saat kompetisi sudah bergulir, bursa transfer itu masih berjalan ya di bulan Agustus dia itu baru join di akhir-akhir ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan Sanchez yang turun 11 kali dengan Kepa ya. Kemudian untuk kiper dari Liverpool
Alisson itu akan berbagi penampilannya dengan Gallagher ya, karena dia ini sedang mengalami cedera. Oke, di sini CBC akan menggunakan data yang di-provide oleh Opta. Buat yang tidak tahu Opta itu apa, coba teman-teman cari di Google ya, ketik aja Opta Stats. Oke, let's get in. Yes, seperti yang CBC sampaikan tadi ya, kiper Liverpool itu berbagi menit satu sama lainnya ya, di mana Alisson 6 kali penampilan, sedangkan Gallagher itu 5 kali, sehingga total mereka berdua itu adalah 11 kali, sama seperti Sanchez, Raya, dan juga Ederson. Begitu juga dengan menit bermain mereka, yaitu 990 menit. Oke, kita langsung masuk saja poin yang pertama. Yang pertama itu adalah save made atau penyelamatan yang dibuat oleh para kiper, dan luar biasanya ya. Sanchez itu berada di urutan pertama dengan mengkoleksi 42 ya. Sedangkan urutan kedua ada David Raya dengan 34. Dua kiper Liverpool ya, totalnya 30, sedangkan Ederson ini hanya 25. Oke, poin yang kedua itu save percentage. Alisson ini memimpin dengan 88%, diikuti rekannya Gallagher 78%. Kemudian Sanchez di urutan ketiga ya, nggak buruk-buruk amat ya, di angka 76%, disusul oleh Raya 73% dan Ederson itu hanya 65%. Kemudian poin ketiga, penalty face atau menghadapi penalti dan penalty saves. Sanchez dari 3 kali dia menghadapi penalti, dia itu hanya menyelamatkan 1 kali, sedangkan David Raya dan Ederson itu baru 1 kali menghadapi penalti, namun mereka berdua itu gagal melakukan penyelamatan. Sedangkan luar biasa Liverpool ini ya, belum pernah menghadapi penalti ya guys ya, hingga pertandingan ke-11 ini ya. Next, poin keempat, chances created. Luar biasa, hanya Ederson yang berhasil meng-create chances 1 kali. Sisanya, kiper yang lain itu belum pernah membuat chance created. Oke, yang kelima, pass complete, yaitu passing yang berhasil. Nah, ini kan poin yang penting buat Maresca ya, dalam memutuskan dia itu meminjamkan Petrovic karena Sanchez itu dianggap lebih baik di dalam melakukan build up ya. Oke, kita coba lihat kenyataannya ya. Dan ternyata Ederson itu terbanyak, yaitu 312 ya. Selisih sedikit ternyata ya dengan Sanchez yang memiliki 291. Sedangkan posisi ketiga itu ada kombinasi Alisson dan juga Gallagher dengan total 277. Dan posisi buncit itu ada David Raya dengan mengkoleksi 232 penyelamatan. 232 passing. Dan stats tersebut ya dilanjutkan dengan passing akurasi. Ya, kita passing boleh aja ya, tapi akurat atau enggak itu loh jadi pertanyaannya. Ya, di mana luar biasanya ya. Ederson ini jauh mengungguli dengan akurasi 85%. Sedangkan posisi nomor 2 itu ada Liverpool ya. Dua kiper Liverpool dengan total rata-rata 76% dan Sanchez dengan 73%, diikuti Raya yang hanya 66% ya. Jadi tampaknya Arsenal itu bukan tipikal game of play bermain dari kiper dari belakang. Lanjut ke long ball accuracy ya, ini yang kita sering berkali-kali di watch along, kita selalu menyinggung long ball accuracy dari Sanchez ya. Dan lagi-lagi Ederson itu jauh mengungguli semua kiper, di mana dia itu berhasil melakukan long pass sekitar 58%. Paling tinggi, terlalu jauh ya. Setengahnya, hampir setengahnya dibanding kiper yang lain. Di mana David Raya itu 37% dan Sanchez itu 28%. Serta yang terakhir itu kiper Liverpool yaitu sekitar 28%. Hampir sama ya dengan Sanchez. Dan yang keenam, uh, false one atau memenangkan pelanggaran ya.
Raya memimpin dengan 3 kali memenangkan pelanggaran, diikuti oleh Sanchez 1 kali, sedangkan baik Ederson maupun duo kiper Liverpool sama-sama kosong. Oke, untuk foul atau pelanggaran, duo kiper Liverpool, oh luar biasa ya. Mereka menjadi juaranya dengan tidak pernah melakukan pelanggaran. Sedangkan Raya dan Anderson masing-masing 1 kali, dan Sanchez di posisi buncit alias sering melakukan pelanggaran dibanding kiper lainnya, yaitu 2 kali ya. Yang kedelapan, aerial duel won alias memenangkan duel di udara. Luar biasanya ya, David Raya itu mencatatkan 6 kali. Diikuti Sanchez itu 2 kali bersama Alisson, sedangkan Ederson itu hanya 1 kali. Yang kesembilan, aerial duel success, yaitu persentase semua termasuk Sanchez berhasil 100%, kecuali Ederson itu hanya 50%. Kemudian yang ke-10, ground duel, yaitu duel di bola bergulir ya, di mana Sanchez itu mendapatkan 4 kali, diikuti oleh Raya 3 kali, Ederson 2 kali, dan Kelleher itu 1 kali. Ground duels won ya, pemenangnya itu adalah Raya ya, 2 kali, diikuti Sanchez 1 kali bersama Ederson dan Gallagher ya. Yang ke-12, duel won alias memenangkan duel. David Raya luar biasa 8 kali guys. Jauh meninggalkan kiper yang lainnya, di mana Sanchez itu hanya 3 kali, duo Liverpool itu juga 3 kali, dan Ederson hanya 2 kali. Yang ke-13, ground duel succeed alias persentase duel bola yang bergulir. Luar biasa, Gallagher 100% ya. Namun jika dibagi hasil dengan Alisson ya, sehingga menjadi turun menjadi 50%, diikuti oleh David Raya 66%, kemudian Ederson 50%, dan posisi buncit ada Sanchez hanya 25% ya. Jadi tidak ada harapan kalau Sanchez memegang bola di ground duel. Oke, clearance. Sanchez luar biasa. Tampil 16 kali ya dia membuat clearance. Raya itu hanya 10 kali, diikuti Ederson dan Alisson yang sama-sama 5 kali. Interception yaitu hanya Raya ya dan Ederson yang berhasil melakukan 1 kali, eh, berhasil melakukan intervensi. Yang ke-16, clean sheet. Duet Liverpool itu berhasil mengkoleksi 5, diikuti oleh Raya 3, dan Sanchez dengan Ederson itu mengkoleksi hanya 2 ya, clean sheet. Dan yang terakhir, goal conceded, yaitu kebobolan. Liverpool, wow. Kombinasi dua kiper ini hanya 6. Sedangkan Raya itu 12. Beda tipis dengan Sanchez dan Ederson yang sama-sama 13 kali kebobolan. Jadi total urutannya nomor 4 itu ada Ederson mengkoleksi 5 bintang, sedangkan urutan ketiga dan 2 itu ada Sanchez dan duo Liverpool kiper dengan mengkoleksi 6 bintang, sedangkan posisi nomor 1 yang mendapatkan bintang terbanyak itu adalah David Raya dengan total 7 bintang. Tapi menurut CBC ya, secara keseluruhan untuk urusan penyelamatan, yang terbaik itu adalah duo kiper Liverpool, diikuti oleh Sanchez, David Raya, dan Ederson. Sedangkan untuk urusan build up atau gameplay dari belakang, yang terbaik itu adalah Ederson, diikuti oleh duo kiper Liverpool, baru Sanchez, dan yang terakhir David Raya. Jadi posisinya Robert Sanchez itu di tengah-tengah ya, baik build up serangan maupun melakukan penyelamatan. Jadi
Bila dilihat dari statistik ini ya, Sanchez ini berhasil melakukan penyelamatan 43 atau saves 43. Namun persentasenya itu hanya 76%. Maka apakah Sanchez ini layak terus menjadi kambing hitam atas hasil buruk yang diterima oleh Chelsea, baik seri ataupun kalah? Gimana menurut teman-teman? Please komen di kolom komentar. Terus kalau menurut CBC gimana? Sabar. CBC nanti akan jawab setelah kita itu semua sudah selesai membahas semua role dari tim di uh, series analitik. So, pastikan teman-teman semua stay tune di channel CBC ini untuk mendapatkan update analisis dari CBC. Di mana besok ya kita akan kembali masuk ke series analisis untuk itu left back. Oke, that's all di episode ke-105 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.